Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih buat kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini melalui cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan debat yang spektakuler di mana Ustaz Juma dikatakan sebagai pencopot ayat Alkitab, ya. Ustaz Juma dikatakan sebagai orang yang tolol, ya. Mari kita dengar bagaimana diskusi mereka yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Itu tidak ada yang mengakui menyembah manusia, menyembah Nabi Muhammad. Enggak ada. Kami wudhu sampai kami sholat, yang kami ibadahi adalah Allah. Yang kami lakukan adalah prosesi yang dikatakan syariat. Itu muamalat, itu ajaran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat cara aku menyembah kepada Allah. Jadi kita mencontoh kepada beliau, bukan kita menyembah beliau. Ibu menyuruh kita mandi, kita taat kepada perintah ibu, bukan kita menyembah ibu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekarang masalahnya adalah umat Islam mendudukkan baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah oknum yang harus diikuti. Perintahnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku, bukan sembahlah aku. Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Sembahlah aku nggak ada. Fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau aku sholat, antum sholat, kamu sholat. Kalau aku puasa, kamu puasa. Kalau aku zakat, kamu zakat. Kalau aku menyembah kepada Allah yang di langit, kamu menyembah kepada Allah yang di langit. Yesus juga mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 27? Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, kata Yesus, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus itu bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Kalian menyembah kepada anak Maria. Kapan warasnya? Hei anak bangsa, kau makan di negara ini, ayolah gunakan ilmu akal sehatmu itu. Jangan kau hujat Allah, jangan kau bahas-bahas Al-Quran tanpa ilmu. Saatnya kalian sadar, kamu itu penyembah anak Maria, penyembah manusia. Dalil kitabmu yang menyajikan itu, bukan asumsi Bang Zuma. Pahami itu. Jadi sekarang Edis, kau berhenti bahas-bahas apa yang kau tahu tentang terjemahan yang kau pelintir itu. Kau nggak ada ilmu. Saya katakan kepada kalian, kalian itu penyembah manusia. Kalau kalian tidak mau mengakui Yesus itu adalah manusia, berarti kalian harus mengakui bahwa kalian juga itu adalah Theos. Kalian juga adalah Tuhan. Paham? Karena di dalam kitab kalian, Yesus akan datang dalam keadaannya yang sesungguhnya. Dan keadaan yang sesungguhnya itu sama seperti kita. Berarti kita adalah, kalau Yesus adalah Theos, bahwa kita adalah Theos. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus adalah manusia. Terciduk di dalam 1 Korintus 13 nomor 8, Yesus itu, Ibrani 13 nomor 8, dulu, sekarang, maupun selama-lamanya, Yesus tetap sama, bahwa dia adalah manusia. Satu, takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan. Allahu Akbar. Ya, sudah ya. Kau nanti minta sedikit ya, ya. Kalau boleh ya. Ya, kalau boleh sedikit aja. 2 menit. Masih ada waktu 2 menit. 1 menit lagi. 1 menit. Al-Hidayah, silakan akhi. Silakan. Antum masuk, kasih bumbu sedikit biar mereka sehat. Lanjut. Baik. Diam, berisik, dia. Aduh, Apa Hidayah? Boleh ya. 1 menit. Kok 1 menit? Lah iya, sempat udah bernapas saya itu. Semua 6 menit sama si Juma. Tunggu lagi. Selesai. Oke. Baik. Kau sedikit aja ya. 2 menit lah mungkin. Enggak, 1 menit aja. Udah langsung. Kamu itu nggak dianggap Anda sama dulu. Zulkifli, mending kamu keluar. Kamu itu nggak dianggap manusia sama Zulkifli, dianggap Jangan kambing. kalau kamu takut di sini. jangan gitu Des. Jangan memframing kalau udah takut. Buktinya kamu nggak dikasih Saya waktu. belum ngomong. Udah, cepetan. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih ya, yang teman-teman Kristen. Seharusnya bila kamu disampaikan data, kita saling berpikir. Karena kita dikasih bekalkan otak.
minimal 15% digunakan. Maaf, ini khotbah. Oke. Maaf. Bukan Jadi khotbah, gini. bukan dalil. Maaf. Kalau mau framing Bukan. Ya udah langsung aja apa yang mau diomongin. Jangan itu. Kamu jangan diganggu lu, jangan goyang. Udah sebentar. Kok cuman itu sudah? Iya, Gimana sih ini? waktunya udah dimakan Belum, semua sama belum. Pak Juma. Makanya janjian dulu bagi Lo, dua. curang. Curang. Sudah. Nanti habis ini ya, nanti habis ini. Ya, oke. Baik, saya hargai Anda. Silakan. Jadi gini ya, makanya Pak Juma nggak bisa jawab pertanyaan saya, ya. Apakah kamu ini logikanya masih jalan? Ketika ada Rasul yang membuat ketetapan bersama dengan Allah di arsinya di sana. Ketika ada Rasul, kalian tidak beriman kepadanya. Kalau kalian lebih cinta yang lain daripada dia. Ketika ada Rasul, dia juga penimpa azab, ya. Ketika ada Rasul, di mana malaikat seantero jagat memuji-muji Rasul, ya, yang katanya berdosa yang sekarang masih di kuburan. Bahkan Tuhan pun memuji-muji. Bahkan dikatakan kamu harus kasih tahu saya di mana Rasul yang kalian berdoa kepadanya, ya. Turmisi 3477 diriwayatkan dari Fa'adah bin Ubayyah bahwa Nabi berkata, salah satu dari kalian berdoa, biarkanlah dia memulai memuji Allah. Maka biarkanlah dia berdoa kepada Nabi SAW. Kemudian biarkan dia meminta apapun yang diinginkan. Seorang Rasul yang menjawab doa-doa manusia seantero jagat. Tunjukkan kepada saya kalau ada Rasul beneran yang kayak begini. Kamu jangan nyerang-nyerang Kristen atas dasar kebodohanmu. Kamu bodoh semua itu soal Alkitab. Nggak tahu apa-apa. Ya, kamu jawab dulu. At-Tirmidzi 485, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku. Kalian itu harusnya sholat kepada Allah, tetapi barang siapa sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Ya, kalau kamu sholat kepada dia, Allah akan memberikan balasan. Bagaimana ini ada Rasul yang seperti ini? Kalianlah yang mentuhankan manusia. Karena saya melihat tidak ada bedanya antara Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kalian pisahkan. Ya, barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Barang siapa beriman kepada Rasul, beriman kepada Allah. Ya kan? Yang bagaimana yang seperti ini? Bahkan sebetulnya Allah sendiri mengatakan, ya kan, bahwa ya dia sendirilah yang membuat ketetapan. Tetapi Nabi Muhammad tadi kan bilang di dalam Al-Ahzab 36, dia membuat ketetapan loh. Bahkan Allah tadi saya bilang, bahkan Nabi Muhammad dia pemberi syafaat loh. Lu kira juga ya, orang sudah mati kok bisa memberi syafaat? Orang mati itu ya, jadwalnya dia adalah tinggal menunggu hari penghakiman. Dan yang menghakimi itu adalah Tuhan saya, anak manusia itu ya. Nah, yang kamu maksudkan dengan anak manusia nih ya, kebodohanmu itu saya buka lebar, saya telanjangin kamu sampai berguling-guling, sampai yang kelihatan cuma ilernya kamu doang gitu kan. Matius 16 ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi anak manusia itu Mesias. Jadi anak manusia itu anak Allah, bro. Ini ayatnya ada. Kamu yang tolol-tolol itu jangan sok-sok pintar ayat orang, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Gila loh. Ya, Bapa yang di sorga yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah Mesias. Bapa yang mengatakan bahwa anak manusia itu adalah anak Allah, ya. Dan anak Allah tadi kita bisa kitab ini ya. Matius 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya, ya. Jadi pakai otakmu sedikit, bro. Pakai otakmu sedikit. Jangan asal ketawa-ketawa. Tawa dalam kebodohanmu, ya.
Mazmur 11 ayat 1-7 mengatakan, Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana aku berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung, sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Wow, Bapak Ibu Saudara, orang yang berdiri atas kebenaran akan diberkati dan dilindungi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkannya sendiri. Tuhan akan menaunginya, Tuhan akan menuntun hidupnya. Melalui para apologet Kristen, banyak yang memaki mereka, ya, bahkan orang yang mengatakan bahwa apologet Kristen itu adalah penyesat. Sama halnya yang disampaikan oleh Ustadz Juma. Ustadz Juma mengatakan bahwa apologet Kristen itu tidak tahu apa-apa. Mereka menyembah manusia. Ya, bahwa Ustadz Juma pun mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau bukan Dia Tuhan, kenapa Dia menjadi hakim pada hari kiamat? Dia akan menjadi hakim, menghakimi orang hidup dan yang mati. Kan tidak masuk akal. Masa manusia menghakimi manusia? Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menghakimi manusia. Nah, Ustadz Juma kita lihat di sini bahwa dia hanya banyak kotek saja, ya kan? Ustadz Juma banyak ngomong, tapi tidak punya dasar yang kokoh. Kayaknya Ustadz Juma ini kayak nggak ada otak pula dia, ya. Maki pula orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini kan Ustadz Juma pun tidak menerima, ya, masukan dari orang lain. Ustadz Juma hanya banyak ngomong, ya. Dia maunya pengen didengar, tapi ketika orang lain mau bicara, dia nggak mau dengar. Ini masalahnya. Jadi marilah kita mendasari hidup kita dengan dasar firman Tuhan, ya. Bahkan Tuhan akan melihat orang yang benar. Bahkan Tuhan sendiri berpihak pada orang yang adil. Ya, Tuhan itu suka dengan orang yang adil, ya. Bukan dengan kayak Ustadz Juma ini. Orangnya nggak adil gitu loh. Dia pengen mau didengar aja. Dia hanya menghakimi saja orang. Ya. Ini sih tanggapan saya, sehingga kita cerdas dalam memberikan komentar ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.